Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pendekar silat barusan saya hitung tenaga menjawab salamnya baru 60% ya. Saya mendoakan yang menjawab salam saya lebih semangat, yang belum ke Mekah segera ke Mekah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 79%. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Mari kita awali dengan doa yang dianjurkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nashaikhul Ibad. Kalau bisa antara adzan subuh dan qomat subuh, berarti setelah sholat qobliyah, memperbanyak doa ini. Doa ini secara utamanya menjadi asbab kita husnul khotimah ya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Jadi intinya satu minimal, ya Allah rahmati umat Nabi Muhammad, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Baik, hari ini saya mendapatkan tugas untuk bersama-sama ya, mengingat kembali tentang dua ibadah dalam Islam yang disebut sebagai ibadah maliyah. Yang kedua, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Jadi dalam Islam itu, khususnya rukun Islam, ada ibadah yang hanya modalnya badan, ada yang ibadahnya itu modalnya harta, ada ibadah yang modalnya dua-duanya, ya badannya ya hartanya. Apa yang ibadah modalnya dua-duanya? Haji ya. Jadi kita mulai dulu ya. Ancaman terhadap mereka yang mampu haji tapi tidak ada niatan haji. Gimana? Oleh Allah dia dimampukan, tetapi sampai mati dia tidak ada niatan untuk berangkat haji. Ada yang pernah dengar riwayat ini? Ancaman dari Rasulullah bagi yang mereka dimampukan oleh Allah tetapi tidak ada niatan haji kemudian mati. Ibu-ibu pernah dengar riwayat ini? Atau bapak-bapak kaum musyrikin yang nyender ke tembok masih ingat ya? Nah, ini Pak Ketua biasanya nyender di situ. Nah, karena saya yang ngaji, hati-hati nanti dianggap kaum musyrikin. Orang yang nyender kepada selain Allah bahasa Arabnya musyrikin, tapi musyrikin sejati yang menyekutukan Allah kan cuma nyender ke tembok. Halo, yang depan. Karena motivasi itu dua, diancam atau dijanjikan. Saya mulai dengan ancaman orang yang punya kemampuan haji tapi tidak ada niatan. Halo. Ya, kata Rasulullah, terjemahan bebasnya, siapa yang diberi kemampuan haji sampai mati tidak terbersit, tidak niat, tidak antre untuk haji, silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi ibadah haji itu menyangkut tauhid. Karena apa? Kalau diberi kemampuan tidak ada niatan, maka
resikonya sangat besar. Tetapi pada saat yang sama kita kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa, Allah itu tidak membebani kecuali yang dimampukan. Maka kalau ada orang haji, umroh, utang, itu juga nggak benar. Wong dia nggak wajib kok. Sekarang kita mulai dulu. Siapa yang wajib haji atau umroh? Dalam fikih disebut sebagai syarat wajib haji dan umroh. Mohon izin, yang sudah pernah umroh atau haji acungkan tangan. Yang sudah pernah ke Mekah acungkan tangan. Nah, yang belum ini tanda-tanda mau ya. Oke, sekarang kita ingat-ingat dulu yang belum pernah, berarti belajar pertama kali. Yang sudah pernah ingat-ingat kembali. Syarat wajib haji atau umroh ada 5. Tangannya begini semuanya. Ini sekaligus manasik ya. Sudah manasik tinggal beli tiketnya ya. Nah, oke. Syarat wajib umroh atau haji ada, tangannya begini. Otak itu seneng dengan jangkar. Otak kanan itu gambar, ini gambarnya. Jadi kalau ditanya syarat wajib umroh haji ada berapa? 1, Islam, tangannya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2, balik, jadi kumis, bikin kumis di sini. Jangan begini nanti kamarnya Ustaz. 1 Islam dulu. Nanti kalau pas pemilu repot jadi begini itu. Ya. Jadi siapa nanti habis ini saya jelaskan. Yang penting ingat dulu. Siapa yang wajib umroh atau haji? 1 orang, tangannya begini. 2, balik, nulis kumis di sini. Kok mau laki-laki mau perempuan tolong bikin kumis ya, karena kalau simbolnya yang lain kan nggak enak ya nggak. 1 Islam, 2 balik gitu kan nggak enak ya. Oke, 3 merdeka. Oke, nomor 4 akalnya sehat, mikir. 5 mampu. Yang mau tangannya bergerak itu lebih apal daripada yang ngangen-ngangen atau dicatat. Catat itu catatannya suka ketinggalan. Saya ulangi ya. Kapan kita mati dalam keadaan dosa besar, bisa jadi kita keluar dari agama Islam kalau kita memenuhi 5 syarat ini, kemudian kita nggak haji atau umroh. 1, Islam. Kita semuanya Islam ya. Di sini Islam itu terlahir dari keluarga Islam atau dari non muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, katanya di Indonesia ada 9 naga. Katanya, saya belum pernah ketemu. 9 naga itu mayoritas bukan Islam, maka nggak wajib haji. Mereka nggak wajib haji karena yang diwajibkan haji hanya orang Islam. 2, balik. Ciri-ciri balik ada berapa? Ini udah balik belum di sini? Ciri-ciri balik 1, kalau perempuan haid itu mulai balik. Kalau laki-laki mimpi atau asli? Terserah mau mimpi mau apa, pokoknya keluar sperma sejak saat itu dia. Yang repot itu zaman sekarang pada nonton ya, sesuatu yang tidak senonoh, kemudian ya belum waktunya balik sudah onani dan seterusnya. Ini repot, hukumnya begitu. Oke, kita kembali. Jadi siapa yang wajib untuk berangkat haji atau umroh? 1 orang. 2, ciri balik. 3, kalau secara fisik laki-laki yang mimpi basah, perempuan yang haid. Kalau tidak ada ciri-ciri fisik, kapan seseorang itu balik? Umur berapa? 12, 15, udah, ayo tawar menawar. Kalau dalam fikih diterangkan umur 15. Jadi kalau ada laki-laki tidak mimpi basah, perempuan belum haid, pokoknya begitu umur 15 dia balik. Makanya kalau diundur pendidikan untuk sholat itu 0 sampai 7, 7 sampai 10 pembiasaan sholat,
10 ke atas paling telat sampai dengan tadi umur 15 itu persiapan. Begitu umur 15 dia balik, ibadah-ibadah pokok fardu ain harus dikerjakan. Jadi kapan orang tua nanti di akhirat dituntut, ya istilahnya oleh anak dan oleh Allah, kalau sebelum balik orang tua tidak mempersiapkan, diajarin baca Quran, diajarin wudhu, diajarin sholat. Kita kembali ya, ini lagi ngapalin. Jadi syarat wajib umroh haji ada 1, Islam, Muslim. 2, 3, merdeka dulu. Merdeka itu apa? Kalau zaman dulu ada perbudakan. Jadi tentara Islam dari Madinah datang ke Yordan, masih wilayah Romawi waktu itu. Terjadi peperangan, maka tentaranya yang laki-laki itu dijadiin budak dan seterusnya. Hari ini perbudakan sudah selesai karena salah satu misi Islam itu membebaskan budak. Tapi mungkin ya kalau orang yang bekerja, ya kalau mau haji harus dapat izin dari kantornya. Jangan sampai dia maksa haji kemudian pulangnya dipecat. Nah, atau ada orang istri misalnya ya, dia punya ongkos sejak dari gadis dia udah antre, kemudian nikah, pas pergi tidak diizinkan suaminya ngomong begini, kalau kamu haji silahkan, nanti kalau kamu pulang titik-titik. Nah, daripada titik-titik, meskipun ini tidak related tapi perbudakan sudah tidak ada. Yang nomor 4, siapa yang wajib haji atau umroh? Akalnya sehat. Saya nanya nih ke yang laki-laki semuanya, tolong ya dijawab dengan jujur. Cakepan mana Luna Maya sama Pok Nori? Nah, Bapak wajib haji. Kalau ada pembagian mobil gratis dari orang kaya, milih Innova Zenith atau Kijang kotak tahun 80? Wajib haji. Kalau ada pembagian atau terditraktir makan, mau warung tenda pinggir comberan atau pagi sore? Pagi sore apa comberan? Nah, ini semuanya udah wajib haji. Ya. Jadi 4-4-nya sudah wajib nih di sini. 1 Islam, 2 balik. Ayo ikuti saya, percaya deh, yang belajar dulu lebih cepat daripada yang nggak belajar. Ya. Jadi siapa yang wajib umroh haji? Orang sudah akal sehat. Tinggal syarat kelima, mampu itu ingat pesawat. Ini saya 15 tahun lebih mikir ini gimana, karena tugasnya ngasih manasik setengah hari, orang biar paham. Saya dari kecil aja belajar nggak paham-paham. Ini orang 2 jam 3 jam mau umroh suruh ngajarin langsung pinter. Makanya pakai itu. Mampu yang pertama adalah biayanya. Mampu yang kedua badannya. Makanya sekarang kan ada syarat istitoah. Mereka sudah antri, sudah siap berangkat, begitu cek kesehatannya gak layak terbang, demensia, udah tua, di dalam pesawat tiba-tiba pingin turun. Kenapa? Ayah saya belum dikasih makan gitu. Itu contoh sederhana. Jadi kalau kata para ulama, diantaranya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, salah satu yang harus kita ilmui itu, ya, sebodoh-bodohnya orang itu tidak wajib kemudian maksa ngerjain. Ya, jadi ada dua pendekatan nih. Yang tidak mampu dengan ibadah haji dan umroh ini, ya, banyak ibadah lain yang pahalanya sama dengan haji dan umroh. Di satu sisi ada orang yang sudah dimampukan oleh Allah tapi nggak haji-haji. Nah, ujiannya di situ. Makanya saya selalu ditanya, gimana kalau orang umroh atau haji, khususnya umroh, ya pergi dulu bayarnya belakangan. Nggak bisa, Allah nggak wajib kok. Ya.
Tapi jangan sampai kemudian kita tidak ada perhatian dengan ibadah ini. Apalagi kalau dihitung-hitung harga rumah sama ongkos haji mahalan mana? Ulangi, harga rumah sekecil apapun dengan ongkos haji mahalan mana? Rumah paling murah dekat-dekat sini berapa? 300 juta. 300 juta. Haji itu 100 jutaan. Oke, harga mobil Agya dengan ongkos haji mahalan mana? Dan seterusnya. Ya, jadi wallahu alam ya. Yang nomor 5 silahkan melihat ke dalam. Saya itu termasuk orang yang mampu atau tidak? Kalau sudah dimampukan oleh Allah, tidak ada niatan. Nah, niat hari ini dibuktikan dengan apa? Antre. Berapa untuk antre berangkat haji? Enggak, biayanya. Kalau berangkat urusan Allah sama pemerintah berapa? 25. Jadi kalau ingin mengikatkan kepada gugurnya kewajiban berangkat haji sekarang, maka bayar 25. Ulama hari ini ada yang mengatakan, ya, ada orang punya duit 30 juta, wajib haji atau enggak? Buat makan sudah selesai, anak-anak biayanya sudah selesai, dia punya duit tabungan 30 juta, wajib haji atau enggak? Enggak. Tapi wajib umroh. Saya ulangi ya, kan dalam Quran diterangkan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Seorang ulama di Jawa Timur, ya, salah satu Rois Suriah di PBNU mengatakan, jenjang mampu itu berjenjang-jenjang. Jadi kalau ada orang punya duit 30 juta, apa yang harus dilakukan? Umroh. Karena begitu bayar 30 juta dia bisa langsung umroh. Pendekatan kedua, antre. Misalkan tadi ya, daftar sekarang, berangkatnya 20 tahun lagi. Selama 20 tahun itu ngumpulin ongkos haji kira-kira cukup nggak? Secara hitung-hitungan cukup. Jadi kalau yang penting sekarang kalau ngomong haji, ya tadi punya duit 25 juta, daftar. Sambil daftar, sambil nunggu pergi misalnya 20 juta, ngumpulin duit. Kita kan tiap tahun disuguhi, ada buruh tani berangkat haji, ada tukang sol sepatu berangkat haji, ada tukang jamu berangkat haji, becak, ya. Kenapa? Waktu tunggu aja lama. Ya, sebut kalau sehari nabung 10.000, sebulan 300, ya kan? Setahun 3.600.000, 10 tahun 36. Saya ulangi, sebulan kan 300, kalau setahun 360-an, ulang lebih kan? Pas Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasrik nggak usah nabung. Jadi kayak orang gitu ya, 360 kali 10, 3 juta 600 tambah 600 berarti 3.900.000 toh. Emang kita kalau hitung-hitungan lama sih ya, makanya kalah sama orang warteg gitu. Jadi ingat, 360 tambah 600, 3.600, 4 juta. Setahun 4 juta, 10 tahun 40 juta, 20 tahun 80 juta. Saya selalu mengingatkan ini ya, yang masih anggota Dewan Syuro, tahu Dewan Syuro? Suka rokok, ahlul hisab. Rokok paling murah berapa? Sembut 20.000. Jadi kalau ada yang merokok sampai mati nggak haji, itu minimal hisabnya lebih repot ya. Ditanya, kamu kok nggak haji?
nggak mampu kan gitu ya malaikat. Lah ini rokokmu 20.000 kali 10 hari, 2 kali 10 200 kali sebulan 600, setahun 7.200.000 loh rokok itu ya gitu. Jadi perkara mampu itu lihatlah ke dalam. Tapi gini, kita kembali ke pendapat ulama tadi, kalau ada orang punya duit 30 juta dia tidak wajib haji, tapi karena haji dan umroh itu kewajibannya sama maka dia wajib. Kalau punya duit 70 juta wajib umroh, wajib haji apa enggak? Belum. Ongkos haji berapa sekarang? 100. Nah ini gini, ini yang kita sebenarnya nggak sadar. Sebagian orang nyetor duit kemudian menggantungkan pelunasan itu sama pemerintah. Paham nggak? Jadi kan setor sekarang terus ada nilai manfaat dari itu. Sejatinya yang namanya ongkos haji itu harus dari pribadi-pribadi. Ya, abdolnya begitu. Tapi kita kembali ke sini ya. Jadi siapa yang wajib haji atau umroh? Syaratnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 mampu. Nah mampu itu mampu ongkosnya, yang ditinggal selama haji tetap makan ya, jangan sampai ditinggal haji anak istrinya menggantungkan hari nasi Jumat. Jadi kalau pas hari Jumat itu ada banyak keluarga, kenapa itu? Itu lagi ditinggal haji, nggak bisa, ditinggal juga tetap makan. Yang ketiga mampu apa? Badannya, naik pesawat 10 jam, datang ke Arafah, tawaf, sapi. Nah, sekarang kita lanjutkan biar ini. Haji itu ibadah yang mudah atau yang sulit? Pertanyaan saya, haji dan umroh itu ibadah yang sulit atau mudah? Jangan ragu-ragu, ya, jawab aja, salah juga tetap benar, yang penting jawab. Haji dan umroh itu ibadah yang sulit atau mudah? Mudah kalau diniati. Ini saya bukan ngomong ongkosnya, bukan ngomong itu, ibadahnya sendiri. Amaliyah haji dan umroh itu ibadah yang mudah atau yang sulit? Yang nggak jawab, jawab aja, sulit gitu. Jadi jangan diam. Saya tanya sekali lagi, umroh atau haji ibadahnya yang pelaksanaannya mudah atau susah? Mudah. Mudahnya di mana? Hah? Kalau itu ngomong pahala. Jadi kalau kita datang ke depan Ka'bah, kita datang ke Arafah untuk ibadah haji, ibadahnya itu rumit atau mudah? Mudah. Jadi seringkali orang itu karena tidak dibekali atau tidak mau belajar, mikirin haji itu stres duluan. Buku doanya tebel banget, macam-macam. Kadang yang ngajarin juga sibuk ngajarin doa. Jadi kata para ulama berdasarkan keterangan Al-Quran dan Sunnah, ibadah haji dan umroh ibadah yang paling mudah. Ikuti saya, ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang paling mudah. Kenapa yang paling mudah? Tidak ada bacaan doa dari Quran, dari sunnah Nabi atau dari ulama yang wajib dihafal. Lebih susah sholat. Sholat itu takbiratul ihram harus fasih, baca Fatihah harus fasih, tasyahud harus fasih, salam harus fasih. Haji dan umroh tidak ada bacaan yang wajib yang menjadi syarat sahnya ibadah. Tawaf itu ibadahnya ngapain? Datang ke depan Ka'bah, muterin Ka'bah 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau datang ke Ka'bah, ya pokoknya saya niat tawaf 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7. Bahasa Jawanya jublek, tahu jublek? Apa jublek? Mulutnya diem, nggak baca apa-apa, sah. Ibadah tawaf itu hanya ibadah jalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan itu diberi pahala, diampuni oleh Allah, cuma jalan doang. Sa'i jalan dari Sofa ke Marwah 7 kali, Sofa Marwah, Marwah Sofa, tidak baca apa-apa, sah, dapat pahala, diampuni. Tapi enggak, kadang-kadang ya, begitu manasik langsung dikasih doa. Putaran pertama doanya ini, itu bagus, tapi bukan begitu. Banyak orang yang stres gara-gara sekarang kita masuk rukun ya. Apa bedanya haji dan umroh? Haji dan umroh bedanya hanya kalau umroh tidak ada wukuf. Kalau haji yang secara rukun, kalau lempar jumroh ke Mina itu masuknya wajib, tapi secara rukun umroh hanya 5. Oke, kita ingat-ingat nih, tugas saya kan motivasi, bukan hukum. Oke, rukun umroh ada 5, tangannya begini. Saya nanya, rukun umroh ada berapa? 1, ihram, tangannya begini. Ihram, mulutnya ngomong ihram, hatinya ngomong niat. Ini latihan khusyuk. Niat dalam haji umroh namanya ihram. Kalau sholat ada takbiratul ihram. 2, tawaf, tangannya begini. Ini ngapalin pakai otak kanan, jadi tawaf. Jadi haji atau umroh itu diawali dengan 2, 3, sa'i, tangannya begini. 4, tahalul, jadi gunting. 5, tertib. Jadi kalau rukunnya sudah tahu, tanda-tanda mau segera umroh. Amin. Jadi kita bayar mahal-mahal, pergi jauh-jauh ke Arab Saudi, ternyata ibadahnya sangat mudah. Kalau orang umroh, 1 diawali dengan, setelah itu datang ke depan Ka'bah namanya, setelah tawaf datang ke Sofa Marwah namanya, setelah itu gunting, dilakukan dengan tertib. Jadi niat, tawaf, sa'i, itu doang. Kalau haji ditambahin niatnya rukunnya 1. Rukun haji ada 6. Ayo 6. Tangannya begini 6. 1, ihram. 2, wukuf. Wukuf di Arafah. Kemudian nomor 3, tawaf ifadah. Dalam haji ada tawaf namanya ifadah. 5, sa'i. 4 nih. 5, tahalul. 6, tertib. Jadi bedanya haji dan umrah hanya kalau umrah tidak ada wukuf. Kalau haji dan wukuf itu setahun hanya 1 hari, yaitu hari Arafah. Ya, biar lebih merasakan lagi, coba berdiri ya. Sekarang kita latihan tawaf yuk, mumpung. Berdiri. Bukan ngantuk, ini kan lagi motivasi biar menang merasakan. Semuanya. Tadi rukun umroh ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mulai. Kita alhamdulillah sudah dari Madinah, sekarang mau berangkat ke Mekah ya. Amin. Oke, kita sudah ini, anggap ini Masjid Bir Ali ya. Di situ kita sudah pakai ihram semuanya, terus diajak oleh pembimbing ya. Bapak Ibu, kita sudah selesai sholat di Masjid Bir Ali, mari kita niat umroh ya. Niat umroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma
umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Saya niat ihram dan mentaati segala ketentuan yang ada di dalamnya. Kita naik bis ya, nggak naik kereta bus repot ya, bolak-balik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita naik bis 4,5 jam sampai 5 jam sudah masuk pinggir kota Mekah. Maka yang tidur dibangunin sama mutawif, Bapak Ibu bangun. Kok harus bangun? Iya, di pinggir-pinggir kota Mekah ada malaikat yang mendoakan, nyatet. Jangan sampai masuk kota Mekah lagi tidur, dicatat sama malaikat. Ada doa masuk kota Mekah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka faharrim lahumana wa basyaratana alan nar waj'alhu wiqayatan minan nar. Ya Allah, ini adalah tanah harammu, maka dengan kami memasuki tanah haram, haramkan kulit kami, daging kami, ya, tulang kami dari api neraka. Jadi berwasilah dengan itu. Kita sudah ke hotel, sudah makan malam, sekarang sudah di depan Masjidil Haram. Coba bayangin di depan Masjidil, kita doa masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sudah jalan, turun dari eskalator, sudah mulai melihat Ka'bah. Ya, bayangin, terserah Ka'bahnya yang mana, itulah doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa mahabatan wa birran wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa mahabatan wa birran. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan kepada Ka'bahmu ini dan mereka yang memulihkan Ka'bah dari yang umroh dan haji. Nah, sekarang latihan tawaf, yang ngumpul ke sini semuanya. Ayo dong, kan ke sini semuanya. Ayo, ikut saya nih, yang sebelah nih. Ka'bahnya sebelah kiri situ. Ayo, situ sampingnya. Ayo. Jadi syarat sahnya tawaf itu: satu, tutup aurat seperti sholat, punya wudhu seperti sholat, Ka'bah harus selalu di sebelah kiri. Coba baris yuk. Jadi begini, dadanya tetap menghadap ke depan, Ka'bah sebelah kiri. Anggap itu yang ada Quran itu Hajarul Aswad ya. Kalau enggak itu deh TV itu Hajarul Aswad, tangannya diangkat begini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Dikecup. Ini namanya ihtilam. Jadi seolah-olah dia nempel di Ka'bah, di Hajarul Aswad, kemudian dikecup. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ulangi sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Jalan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah
Ya, selama jalan Ka'bah harus sebelah kiri terus, nggak boleh kemudian menghadap ke Ka'bah atau Ka'bah sebelah kanan. Jadi Ka'bah harus selalu di sebelah kiri kita. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, kita sudah sampai pojok yang menghadap ke negara Yaman. Maju lagi ke situ, terus sebelah kanan saya ini. Terus, nah, pojok itu adalah disebut rukun Yamani. Ya, diangkat tangannya, Bismillahi, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sini nggak dikecup, langsung turun, terus doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Coba jangan terlalu panjang ya, takut ada orang Turki nanti kegeser. Oke, kita lanjutkan lagi ya, putaran ke-7 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, walillahil hamd. Dikecup. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma habbib ilainal iman wa yazidhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyana minar rasidin. Kenapa saya sering umrah atau haji? Karena selalu dibaca orang-orang itu, ada nama saya itu ya. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, walillahil hamd. Turun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini anggap sudah 7 kali, kemudian kita menghadap ke Ka'bah, ke pintu Ka'bah tepatnya, namanya doa di multazam. Jadi setelah tawaf 7 kali disunahkan doa di multazam. Habis itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim yang kayak piala itu. Setelah itu sebelum sa'i minum zam-zam. Anggap semua pegang gelas ya, kita minum zam-zam. Jadi gelasnya dihadapin ke Ka'bah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan ilmu kami manfaat, amal kami engkau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau uji penyakit kecuali engkau sembuhkan. Bismillah, minum, gelap, alhamdulillah. Bismillah, gelap, 3 kali, alhamdulillah. Jadi minum itu bukan kayak itu habis satu tinggal diupah. Sudah selesai ya, kita mau sa'i sekarang ya. Semuanya tawafnya sudah sah gitu. Kita berangkat ke sana, itu Bukit Sofa ya, jalan ke sana. Ya, kalau yang lain teori udah sering, sekarang kita praktek ya. Kita naik ke Bukit Sofa. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Menghadap ke Ka'bah di atas bukit itu, kita menghadap ke Ka'bah, berdoa dulu. Ka'bahnya di sana, di lapat Allah itu,
lah rada miring ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti doanya panjang, kita mulai sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan ke sana, turun bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus di atas ini ada lampu warna hijau. Di situ disunahkan kita laki-laki lari kecil. Rabbil warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz inna kata'lam ma la na'lam. Terus kita naik bukit Marwah, doa inna sofa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ka'bahnya di sana. Doa selesai terus gunting. Sudah selesai umroh ya. Kita pulang semuanya botak ya. Silakan botak. Silakan duduk kembali. Amin. Ya, kalau haji apa tanggal 8 niat. Ini nanti nih tanggal 8 Zulhijjah mereka niat, tanggal 9 wukuf di Arafah. Kalau di mana Musdalifah, di Mina, lontar umroh itu masuknya wajib. Jadi ibadah haji itu ada rukun, ada wajib. Apa itu rukun? Semua harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ibadahnya nggak sah. Kalau yang wajib, kalau terpaksa tidak dikerjakan, ibadahnya tetap sah, tapi harus bayar dam. Dam itu mulai dari potong unta, potong ini dan seterusnya. Yang kedua, ibadah yang menyangkut maliyah adalah kurban. Yang lain kan zakat. Zakat setahun sekali, kurban setahun sekali. Kurban dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Kata Imam Hanafi, siapa punya kemampuan untuk kurban, tidak kurban, dosa besar. Dalilnya apa? Inna a'toina kal kausar fasolli. Karena perintah sholat itu wajib, maka wanhar. Apa itu? Kurbannya juga wajib. Dalil kedua ada hadis mengatakan siapa punya kemampuan untuk membeli kambing atau kurban, dia tidak kurban, jangan dekati musola. Kata Nabi Muhammad, kamu kalau punya duit untuk beli kurban, nggak mau kurban, jangan dekat-dekat Masjid Nabawi. Kembali lagi tadi, harga kambing paling murah berapa? 3,5 juta. 3,5 juta kalau nabung setahun sehari berapa? 10.000. Kembali lagi, kalau anggota Dewan Suro nggak kurban, dia beli rokok tapi nggak beli kambing, itu repot hisapnya. Atau yang sekarang anggota Dewan Kopi, ada orang tiap hari kopi 20.000, berarti sebulan 600.000, setahun 7.200.000 ngopi tiap hari gitu. Kalau dalam madhab Maliki namanya sunnah ainiyah, setiap tahun disunahkan. Kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya dua, sunnah ainiyah, seumur hidup seseorang dianjurkan untuk kurban minimal sekali. Kemudian tiap tahunnya menjadi sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Serumah minimal ada satu kurban kambing, maka pahalanya mencukupi seluruh keluarga. Itu yang kebetulan dulu Syekh Ali Jabir pernah ngomong begitu, kemudian tapi salah angle, seolah-olah orang Indonesia itu salah. Kenapa? Satu rumah keluar 3 kambing, 4 kambing, padahal maksudnya minimal satu rumah itu ada satu yang kurban. Kalau seandainya yang cari duit di rumah siapa? Bapak, maka satu kambing dari rumah itu sudah cukup. Yang kita harus cari pelajaran, syariat Islam itu kalau tadinya urusan kepada Allah, kalau
tidak sempurna menjadi urusan dengan makhluk. Orang kalau puasa nggak mampu puasa, kemudian sakit terus nggak mampu membayar puasa, maka solusinya gimana? Fidyah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang soleh secara individu sekaligus sosial. Tadi haji, kalau orang Indonesia namanya haji tamattu, dari Indonesia umroh, habis umroh hidup normal sampai datangnya pelaksanaan ibadah haji, kemudian baru niat haji. Senang-senang sambil nunggu haji itu kena dam, maka bayar dam tamattu. Jadi mudah-mudahan dua ibadah ini kita perhatikan sebaik-baiknya. Ibadah ini yang menyangkut nanti pertanyaan di yaumul hisab, hartamu dari mana, untuk apa? Untuk kurban, untuk haji, untuk antre haji. Tapi tadi kalau antre sekarang berangkatnya 20 tahun lagi, biarin, itu urusan Allah sama urusan pemerintah. Jadi sudah daftar, harusnya 20 tahun lagi berangkat, 18 tahun kemudian mati. Kalau ditanya malaikat di akhirat gimana? Kenapa kamu nggak haji? Jawabnya gimana, Pak? Yang mantep, gua udah daftar, kenapa temenmu itu Israel matiin gua? Itu ya sudah suruh. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup. Jadi ingat, ibadah dalam Islam ada ibadah badan saja, ada ibadah harta saja. Tapi kalau haji ya badan ya harta, kalau zakat hanya harta, kalau kurban hanya harta. Maka mudah-mudahan semuanya memancarkan niat. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang Islam itu lebih baik daripada amalnya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya, karena sudah pada tawaf semua. Mari kita doa, yang mau diapalin, nanti tagnya saya titipin ke Ustadz Mahroji. Saya punya ijazah dari tahun 2010 ya, di depan Ka'bah saya tanya ke seorang ustadz yang bolak-balik ke Mekah, Ustadz gimana caranya biar sering ke Mekah? Ini ada doa dari bapak saya dari gurunya ke Sayyidina Khalil Bangkalan. Nah, doa ini dibaca setiap ba'da maghrib dan ba'da maghrib, ba'da subuh minimal 7 kali, kalau mau sungguh-sungguh sampai 21 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma, maaf nggak ada maafnya, salah tadi. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinata mubarakah warzuqna salamatan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arabnya sekali lagi, Allahumma yassir lana ziyaratan al-Makkah wal Madinata mubarakah warzuqna salamatan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami berziarah ke kota Mekah dan Madinah, limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin berangkat haji atau umroh, 1 niat, 2 nabung, 3 doa. Jadi tidak bisa dipisahkan. Niat, nabung, sehari 5.000 kayak 10.000, tidak usah melihat jumlahnya, tapi melihat kesungguhannya itu. Ya, demikian, mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah, dimampukan bisa haji dan umroh sebelum meninggal. Kita baca doa kafaratul wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup, tangan kanannya diangkat,
tepuk saudaranya sebelah kanan, tepuk Ji, biar berangkat haji semua. Nah, Ji, bismillah ya, niat haji, nabung, saling doa ya. Sekarang sebelah kiri, bos, nanti daftar bareng ya, biar berangkat bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala فبأي آلاء ربكما تكذبان